Oke. Di sini kan ada ilustrasi ya. Sanjaya Fotografi adalah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang fotografi. Penutupan buku perusahaan dilakukan setiap 31 Desember. Nah, satu periode akuntansi itu kan 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi setiap 31 Desember dilakukan penutupan buku, tutup buku gitu kan. Nah, jadi ini adalah patokan untuk akhir periode akuntansi. Nah, di sini di perusahaan si Sanjaya udah ada nih saldo akhir dari buku besar sampai tanggal 30 November. Jadi kan tiap bulan juga perusahaan itu biasanya melakukan tutup buku gitu tiap bulan. Gitu tiap bulan itu kan bukan tutup buku istilahnya ya, tapi tiap bulan itu kan ada transaksi juga gitu, hanya dibukukan dalam 1 bulan. Nah, dalam 30 November ini udah ada nih nilai-nilai sikas, piutang, perlengkapan dan sebagainya. Gitu. Jadi ini adalah nilai saldo sampai bulan apa? November, Bu. Ya, sampai November. Nah, terus selanjutnya, nah ada lagi nih transaksi bulan selanjutnya, bulan Desember. Ada beberapa transaksi yang dilakukan oleh Sanjaya Fotografi. Di antaranya ini. Saya rasa ini jurnal kalian sudah bisa ya, sudah di jurnal? Iya, Bu. Ya. Nah, udah di jurnal. Kemudian apalagi tahap selanjutnya kalau udah di jurnal? Di buku besar. Di posting ke besar. Ya. Nah, dalam posting kita jangan mengabaikan nilai saldo yang udah ada. Ini kan saldo yang udah ada ya bulan November. Kalau Desember kan transaksi yang baru. Gitu. Kita kan tetap nggak mungkin kita menghilangkan nilai saldo yang November karena ini kan akan berpengaruh nilai saldo November ini karena ada transaksi bulan Desember. Jadi kira-kira si saldo bulan November ini akan dimasukin nggak ke posting? Dimasukin. Akan dipindahkan juga, Masukin, Bu. karena ini kan nilai kas sampai November, nilai piutang sampai November. Nah, pas Desember ada transaksi lagi. Pas ketika di posting bulan Desember, kita kan mau mengakumulasikan atau juga menambahkan juga saldo yang bulan November gitu. Kayak misalkan kalian itu ibaratnya tiap bulan dapat uang jajan dari orang tua. 1 bulan misalnya 500.000. Terus kalian punya sisa nih di akhir bulan. Sisanya itu 100.000. Bulan depannya dikasih lagi 500.000. Uang kalian bulan depan nambah atau enggak? Nambah jadi 600.000 kan? Yang 100.000 bulan sebelumnya, yang 500.000 adalah bulan saat itu. Gitu. Jadi ini pun saldo yang di bulan November pun harus masukkan juga ke dalam transaksi bulan Desember di posting. Ini ada contoh penyelesaian. Sebentar. Ini saya mengambil, kita coba ambil satu akun, misalkan untuk akun kas dulu. Nah, dalam posting, kita perhatikan untuk posting yang pertama, kita masukin dulu saldo akhir bulan November. Gitu, yang ini. Baru setelah itu, kita masukkan transaksi-transaksi yang melibatkan akun kas selama bulan Desember. Paham? Paham, Bu. Iya. Ulangi, Bu. Iya, jadi kita misalkan mau memposting akun kas. Nah, ketika posting, kita masukkan dulu, kita inputkan dulu saldo akhir yang bulan November. Berapa saldo akhirnya? Lihat lagi di lembar soal. Kas itu nilainya, saldonya di bulan November itu kan 57
460.000. Baru setelah itu kita masukin aja transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember dari jurnalnya. Gitu. Paham? Iya, Bu. Ya, kayak gitu. Dan seterusnya seperti itu. Jadi semua akun yang ada di bulan November itu kalian posting lagi. Meskipun nilainya nggak ada yang berubah, tapi semuanya tetap diposting. Gitu. Semuanya. Ini piutang, kemudian perlengkapan, asuransi dibayar di muka kan hanya ada saldo akhir November. Tetap kita posting gitu karena itu tetap akan ke bawah-bawah juga sampai bulan Desember gitu. Seperti itu. Oke. Sekarang saya mau bahas dulu yang jurnal. Kita lihat transaksi di tanggal 4. Kalian jurnalnya gimana tanggal 4? Privat. Yang bayar iklan. Privat advertising. Advertising expense sama cash. Oke. 5.400.000 di debit. Oke. Di Boleh otomatis. ya. Advertising expense boleh. Silakan. Tapi tadi juga saya dengar ada yang prepaid advertising, itu juga boleh. Jadi ketika kalian mau mencatatnya ke dalam expense, silakan. Atau misalkan mau dicatatnya ke dalam prepaid atau iklan dibayar di muka, itu juga boleh. Nah, karena itu nanti Beban iklan salah ya, Bu? gimana? Kalau beban iklan, Boleh, boleh juga. Hanya nanti akan berpengaruh pencatatan yang transaksi tanggal 4 ini nanti akan ngaruh di jurnal penyesuaian tergantung dari pencatatan transaksinya. Nah, kita sekarang bahas dulu jurnal penyesuaian sebelum kita memahami makna dari transaksi yang tanggal 4 ini. Kemarin kita sudah melakukan beberapa tahapan dalam siklus akuntansi. Yang pertama kita sudah menganalisa bukti transaksi, mencatatnya ke jurnal umum, memposting ke buku besar, kemudian dipindahkan ke neraca saldo. Tahapan yang selanjutnya adalah kita melakukan penyesuaian. Apa sih penyesuaian itu? Menyesuaikan gitu, penyesuaian atau menyesuaikan. Penyesuaian ini kita melakukan penyesuaian terhadap akun-akun untuk menyajikan keadaan yang sebenarnya. Jadi dari neraca saldo yang kemarin kalian buat, misalkan sampai bulan Desember, itu tuh belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kok bisa belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya? Gitu kan pertanyaannya. Karena apa? Dari perlengkapan yang dibeli, dari peralatan yang dibeli, apakah nilainya akan sama ketika awal dibeli? Enggak. Kayak kita memiliki alat tulis. Terus alat tulis itu kita pakai. Ketika sudah 1 bulan, nah alat tulisnya apakah fungsinya masih sama ketika waktu awal dibeli? Gitu. Bisa aja tintanya habis gitu kan, atau patah dan sebagainya. Nah itu menjadikan perlengkapan itu berkurang nilainya gitu, dan pengurangan nilai itu akan diterjemahkan dalam satuan rupiah atau uang kalau dalam akuntansi. Nah, makanya dalam neraca saldo yang kalian sudah buat sampai Desember, itu belum dilakukan penyesuaian. Jadi belum menunjukkan
nilai atau keadaan yang sesungguhnya. Makanya harus dilakukan penyesuaian supaya akun-akun itu dia menunjukkan nilai yang sesungguhnya. Gitu. Nah, sebelum kita ke tahap penyesuaiannya, kita harus paham dulu apa itu dasar cash basis dan accrual basis. Gitu. Karena adanya penyesuaian ini diakibatkan dari dasar pencatatan yang kita gunakan. Nah, dasar itu ada yang cash basis, ada yang accrual basis. Apa sih yang cash basis dan apa sih yang accrual basis? Kas basis itu ketika pendapatan dan beban dilaporkan di laporan laba rugi di mana uang kas tersebut diterima atau di mana uang kas dibayarkan. Jadi kalau di cash basis kita baru bisa mencatat pendapatan kalau udah ada penerimaan kas. Dan juga kita baru mencatat beban kalau udah ada pengeluaran kas. Gitu, paham di sini? Ya, Bu. Ya. Jadi di sini memperhatikan adanya kas yang masuk dan kas yang keluar. Jadi kalau tidak ada kas yang masuk dari pendapatan, dia tidak akan dicatat sebagai pendapatan, tidak akan diakui gitu. Ah, mau diaku dah uang lagi tak acan nampi gitu, seperti itu. Berbeda dengan akrual. Kalau akrual, pendapatan dan bebannya itu dilaporkan di mana pendapatan dan beban itu terjadi tanpa memperhatikan adanya arus kas yang masuk atau kas yang keluar. Jadi kalau akrual, meskipun tidak ada penerimaan kas, tapi pendapatannya sudah terjadi, itu sudah diakui sebagai pendapatan. Begitupun beban, ketika bebannya sudah terjadi, tapi uangnya belum dikeluarkan, itu akan dicatat sebagai beban. Contohnya seperti ini, gitu. Misalnya kalian itu, misalkan kita perusahaan nih, kita mau mengiklankan produk, gitu kan. Kita tuh misalkan penyedia jasa iklan. Ada klien, misalkan pengen pakai jasa kita, gitu. Ketika saat itu kita sudah ada transaksi nih dengan klien itu. Apa kalau klien itu mau membuat iklan dengan konsep seperti ini, kita tunjukkan konsep yang lain juga. Saat itu klien belum belum membayar sejumlah uang gitu. Jadi uang itu baru kita terima ketika jasa kita sudah diberikan. Nah, itu kan tapi sudah terjadi gitu. Makanya saat sudah terjadi kontrak dengan klien, kita sudah mengakui pendapatan gitu saat itu meskipun kita belum menerima uang. Seperti itu. Paham sampai sini? Ya, Bu. Ya. Jadi pendapatan itu diakui meskipun uang kasnya belum diterima. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa dibutuhkan penyesuaian karena kita dalam akuntansi mengacu pada standar itu menggunakan dasar akrual. Pakainya dasar akrual. Ya, di mana pendapatan dan bebannya diakui meskipun tidak ada arus kas masuk atau arus kas keluar. Nah, jadi prinsip yang kita gunakan atau dasar yang kita gunakan adalah akrual basis. Gitu. Paham sampai sini? Ya. Makanya karena adanya prinsip akrual itu, kita membutuhkan suatu proses penyesuaian. Apa itu sih proses penyesuaian? Proses penyesuaian itu proses untuk memutakhirkan data atau mengupdate data gitu kan. Datanya diupdate supaya data itu menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kayak misalkan, sampai bulan Desember ini pendapatan yang udah terjadi itu berapa sih? Atau pendapatan yang belum menjadi hak berapa sih? Nah, itu dihitung gitu dalam proses penyesuaian. Nah, makanya proses penyesuaian ini dibutuhkan untuk mengupdate data supaya data yang disajikan menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Kapan proses penyesuaian dibuat? Penyesuaian ini dibuatnya
pada saat akhir periode akuntansi. Kenapa akhir periode akuntansi? Karena akhir periode akuntansi itu dilakukan tutup pembukuan. Nah, pada tutup pembukuan, nilai-nilai yang tersaji di sana harus menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Karena akhir akuntansi itu kan 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, patokannya adalah itu, tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Sampai 31 Desember itu berapa nilai-nilai data yang menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Nah, apa saja sih data-data yang dibutuhkan atau yang diperlukan untuk dilakukan penyesuaian? Nah, jadi ada beberapa kondisi atau situasi di mana hal tersebut dibutuhkan penyesuaian. Nah, yang pertama adalah kondisi pada saat ada beban yang masih harus dibayar. Ingat ya, yang harus kita ingat, yang harus kita cermati itu, kalau penyesuaian itu dilakukan setiap akhir periode akuntansi sebelum dibuat laporan keuangan, di mana pendapatan atau beban itu udah terjadi dan harus dicatat ke dalam jurnal penyesuaian, tanggal 31 Desember. Beban yang masih harus dibayar. Apa sih beban yang masih harus dibayar itu? Hutang. Seperti hutang gitu ya. Nanti jatuhnya jadi hutang. Beban yang masih harus dibayar itu maksudnya gini, bebannya udah terjadi, tapi pembayarannya itu dilakukan melewati batas periode akuntansi saat itu. Jadi melewati batas 31 Desember pembayarannya. Tapi kan kita harus mencatat keadaan yang sebenarnya gitu kan sampai di akhir periode akuntansi. Makanya sampai akhir periode ini harus dicatat berapa beban yang udah terjadi meskipun bebannya belum dibayarkan. Ini contohnya. Gaji karyawan, misalkan si karyawan digajinya untuk bulan Desember 2006 baru dibayarkannya 3 Januari. Jadi si karyawan tuh kerja nih bulan Desember. Gitu kan. Tapi pembayaran gaji dilakukannya setiap tanggal 3 awal bulan selanjutnya. Kadang kan ada juga ya perusahaan yang seperti itu. Kerjanya Desember, kerjanya bulan ini tapi gaji itu dibayarkannya tiap awal bulan gitu. Di sini dibayarkannya tiap tanggal 3. Nilainya 3.500.000. Apakah beban gaji ini harus dicatat dalam 31 Desember di jurnal penyesuaian? Dicatat tidak? Catat. Dicatat. Kenapa? Karena Itu termasuk ke Masih. akuntansi sebelum karena bebannya sudah terjadi gitu. Karena dia udah kerja nih Desember ini udah terjadi beban. Nah, makanya di 31 Desember pada saat tutup buku harus dilakukan penyesuaian untuk mencatat beban yang udah terjadi. Tadi kan dalam akrual kita mencatat beban yang sudah terjadi meskipun uang kas belum dikeluarkan. Ya, makanya ini akan dicatat dalam jurnal penyesuaian. Meskipun dibayarnya 3 Januari, ketika tutup buku dilakukan penyesuaian untuk mencatat beban yang udah terjadi. Beban yang udah terjadi ini kan si karyawannya udah kerja bulan Desember. Makanya dicatatnya di debitnya ada akun beban gaji. Di kreditnya apa? Hutang gitu. Kenapa hutang? Karena belum dibayarkan. Karena Karena gajinya dibayar bulan September. gajinya baru dibayar nanti tanggal 3 Januari. 31 Desember kasnya belum dikeluarkan, belum dibayarkan. Jadi ada
upah gaji yang terhutang bagi karyawan. Jadi beban gaji pada hutang gaji. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Kemudian ada juga pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini kondisi selanjutnya yang dibutuhkan penyesuaian itu ketika ada pendapatan yang masih harus diterima. Maksudnya gimana sih ada pendapatan yang masih harus diterima? Piutang perusahaan Iya, pada pendapatan yang masih harus diterima berarti ada utang. uang gitu kan, ada uang yang masih di luar gitu kan, masih ada piutang gitu. Nah, di sini pendapatan itu udah terjadi tapi penagihan kas belum dilakukan atau belum ada penerimaan kas. Sampai kapan? Jadi kasnya itu belum diterima sampai periode akuntansi yang berikutnya, sampai tahun depan. Gitu. Jadi ketika 31 Desember itu udah ada nih pendapatan tuh ada, tapi sampai melewati 31 Desember itu baru akan diterima. Gitu. Jadi masih harus diterima. Di sini ada contoh. Akhir periode terdapat pendapatan yang masih harus diterima pembayarannya sebesar 4 juta. Nah, jadi ada nilai 4 juta yang masih harus diterima tahun depan itu. Nah, berarti sampai 31 Desember, jurnal penyesuaian yang dibuat apa? Apakah pendapatannya akan dicatat? Harus Akan. dicatat? Harus dicatat tidak pendapatan ini meskipun belum diterima uangnya? Harus. Harus karena itu kan harta kita. Iya, betul. Harus dicatat meskipun uangnya belum diterima karena kita pakai dasar akrual. Berarti ada pendapatan 4 juta. Lalu apa dong akun lainnya selain pendapatan? Piutang. Ada piutang di sini. Piutang. Makanya jurnal penyesuaian yang dibuat adalah mendebet piutang jasa 4 juta dan mengkredit akun pendapatan. Pendapatannya udah ada, udah diakui. Nah, tetapi bukan kas. Tapi di sini adalah piutang karena Piutang. uangnya baru diterima di periode selanjutnya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, selanjutnya ada kondisi beban dibayar di muka atau prepaid expense. Prepaid expense itu apa? Beban dibayar di muka itu apa? Langsung dibayar. Langsung dibayar. Contohnya gimana sih? Membayar sewa selama 1 tahun. Oke, bayar sewa langsung setahun. Bayar kos-kosan langsung 6 bulan misalkan. Itu Bayar beban iklan. prepaid Setahun. expense gitu kan, prepaid expense. Contohnya prepaid expense itu bisa sewa dibayar di muka atau prepaid rent, ada prepaid insurance ataupun prepaid advertising. Nah, ini sama seperti yang kasus tanggal 4 yang tadi yang di jurnal. Coba kalian baca lagi soalnya. Ada kan membayar iklan langsung untuk 6 kali ya? Iya. 6 kali pemasangan. Iya, untuk 6 kali langsung dibayar gitu. Jadi itu adalah beban dibayar di muka. Nah, untuk kondisi beban dibayar di muka, karena ini dibayarnya di muka langsung, maka kita harus menentukan berapa sih yang udah terpakai dan mana sih yang telah jadi beban. Maksudnya apa mana yang udah terpakai? Maksudnya apa yang udah jadi beban? Nah, di sini ada konsep
aset dan konsep beban. Nah, untuk mencatat si beban dibayar di muka ini, untuk mencatat prepaid expense ini, kita harus pahami dulu dua konsep yang mau dipakai. Yang pertama adalah konsep sebagai aset. Si prepaid expense ini bisa kita akuinya sebagai aset. Kira-kira kenapa sih bisa diakui sebagai aset? Ada yang tahu? Logikanya gimana gitu kan? Kok bisa prepaid expense itu bisa kita perlakukan sebagai aset? Kalau misalkan kita sewa gedung, berarti kan gedung itu aset. Ya, kayak tadi tuh misalnya mau nyewa kos-kosan gitu kan. Kita ngontrak kosan misalkan untuk 1 tahun ke depan. Nilainya 12 juta. Nah, ketika kita nyewa, kita bayar 12 juta, kita kan apa kita udah menempati atau menikmati kos-kosan itu selama 1 tahun? Belum. Belum. Dan kos-kosan itu yang kita sewa itu menjadi harta kita selama Selama 1 1 tahun. Nah, makanya si beban dibayar di muka ini, prepaid expense ini bisa kita akuinya sebagai aset. Harta kita. Hanya Ada jangkanya. kayak misalkan ketika kita sudah menempati kos-kosan itu, misalkan dari 1 tahun kita udah bayar, 1 tahun itu jadi harta kita. Terus kita udah nempatin kos-kosan itu 2 bulan. Apakah harta kita masih 1 tahun atau 12 bulan? Enggak, Tidak. kurang kan? Kurang. 10 bulan gitu. Karena inilah yang dilakukan penyesuaian. Kita mencatat berapa yang udah dipakai dan mana yang telah jadi beban. Nah, tadi yang 2 bulan tadi yang udah dipakai itu yang udah jadi beban. Nah, yang 10 bulan itu yang masih bisa dipakai, yang menjadi harta. Gitu. Jadi kita pahami konsepnya seperti itu. Ini ketika kita memperlakukannya sebagai aset. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa, Bu. Nah, terus di sini ada ilustrasi. 1 Maret 2010 bayar sewa gedung. Bayarnya untuk 2 tahun. Totalnya 4.800.000. 2 tahun berapa bulan nih? 24 bulan. Nah, ketika transaksi ini terjadi, nah kita mencatatnya ke dalam akun sewa dibayar di muka atau akun prepaid rent. Kita akan mencatatnya ke dalam akun prepaid rent. Prepaid rent ini merupakan aset. Asetnya nambah, maka dicatat di debit. Pada cash. Cashnya kan berkurang karena udah dibayar. 4.800.000. Ini ketika kita mencatatnya ke dalam aset. Kemudian 31 Desember kan kita harus melakukan tutup buku. Gitu kan? 31 Desember. Nah, sampai 31 Desember kita udah pakai gedung itu berapa lama? Tahun. Tadi kan kita nyewanya 1 Maret nih. Nah, 1 Maret kita sewanya. Berarti sampai 31 Desember kita udah pakai gedung itu berapa lama? 9 bulan. 9 bulan mengandung. Hitung lagi dari Maret. Ini kan 1 Maret. Berarti Maretnya dihitung tidak? Dihitung 1 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. pada akhir Desember 2010 yang udah jadi beban atau yang udah dipakai itu 10 bulan kan? 10 bulan. Bulan itu adalah dari bulan 1 Maret sampai 31 Desember. Oh iya. Kalau misalkan ini belinya disewanya 31 Maret nih, misalnya kalau 31 Maret berarti berapa bulan udah dipakainya? 9.
9. Ya. Oke. Kalau 1 Maret berarti Maretnya di bawah atau dihitung. Jadi 10 bulan. 10 bulan udah dipakai. Nah, kita hitung nilai yang sebulan 10 bulan ini berapa rupiah. Caranya gimana nih? Pengen tahu yang 10 bulan ini dalam rupiah tuh gimana? Kita hitung dulu aja sewa per bulannya berapa. 4.800.000 dibagi 24 bulan. Berarti sewa per bulan itu dihitungnya 200.000. Sehingga ketika 10 bulan, dia nilainya 2 juta. 2 juta itu berarti nilai 10 bulan yang udah dipakai. Gitu. Ingat ya, kan kita pakai asumsi akuntansi itu adalah satuan moneter, satuan uang. Jadi kita mencatat apapun dalam satuan uang. Kita beli gedung, kita catatnya tidak 2 gedung, tidak dicatat 1 gedung, tapi catat nominal rupiahnya. Ini pun sama, ketika udah dipakai 10 bulan, kita hitung dalam satuan uang yang 10 bulan itu berapa rupiah. Hitungan banget ya kalau anak akuntansi itu. Perhitungan orangnya tuh. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke. Baik. Sekarang saya konfirmasi. Beban yang udah terjadi berapa rupiah? 2 juta. 2 juta yang udah terpakai. Nah, berarti di jurnal penyesuaian kita akan mencatat beban yang sudah terjadi. Beban yang sudah terjadi, rent expense-nya senilai 2 juta di debit dan di kreditnya apa? Sewa dibayar di muka. Prepaid rent. Kenapa prepaid rent-nya jadi di kredit? Logikanya gimana? Tadi kan prepaid rent itu aset di debit. Karena udah dipakai 10 bulan, maka aset ini akan berkurang 2 juta. Makanya prepaid rent dicatat di sisi kredit. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Yang lain? Ya, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Nah, tadi kita memperlakukan sebagai aset. Nah, tapi si prepaid expense ini bisa kita perlakukan juga sebagai beban. Kita akuinya sebagai beban, bukan sebagai aset. Itu boleh, bisa. Gitu. Jadi perlakuan prepaid expense itu bisa diperlakukan sebagai aset dan bisa diperlakukan sebagai expense. Kalau expense, si prepaid rent ini akan dicatat sebagai expense di sebelah debit dan mencatat cash di sebelah kredit. Contoh, ini kita pakai ilustrasi yang tadi, 1 Maret itu bayar gedung untuk 2 tahun 4.800.000. Nah, ketika transaksi sewa gedungnya terjadi, ketika diperlakukan sebagai beban, maka dicatatnya beban sewa atau rent expense di debit dan cash di kredit. Nah, ini seperti kasus yang tadi yang tanggal 4 itu, tadi kan ada beberapa yang bilang mencatatnya rent expense, advertising expense gitu kan. Ada ya di sini tadi. Iya, Bu. Boleh. Tapi tadi juga saya dengar ada yang nyatatnya prepaid advertising. Itu juga boleh. Berarti yang satu memperlakukan sebagai aset, ada juga yang memperlakukan sebagai expense. Hanya nanti dalam jurnal penyesuaiannya itu akan berbeda perlakuannya. Tapi tetap nanti menghasilkan nilai yang sama. Tadi akhir Desember yang udah dipakai 10 bulan ya. 10 bulan itu kan 200.000 nilainya. Per bulannya 200.000 sehingga yang udah ternikmati itu 2 juta. Nah, sekarang ini kan yang udah jadi beban 2 juta. Tapi kita di sini udah mengakui beban semuanya. Gitu kan.
Oh, Nah, kita udah mengakui beban semuanya ketika awal transaksi itu. Jadi kita di jurnal penyesuaian, kita jangan nyatet yang 10 bulan yang udah ternikmati karena semuanya udah diakui beban. Berarti kita tinggal mencatat sisanya yang belum menjadi beban. Berapa bulan yang belum jadi beban? 14 bulan gitu kan. Berapa rupiah 14 bulan? 2.800.000. Berarti yang belum jadi beban itu nilainya 2.800.000. Sehingga nanti di jurnal penyesuaiannya kita akan mencatat prepaid rent-nya di debit. Kenapa prepaid rent di debit? Karena itu masih harta kita. Betul, karena itu masih harta kita. Hartanya masih ada di debit. Kemudian di kreditnya ada rent expense. Kenapa rent expense-nya di kredit? Kan bisa dibayar. Karena rent expense ini belum jadi beban, makanya bebannya ditahan di kredit, disimpan di kredit, belum ada beban. Gitu. Paham sampai sini? Insya Allah, Bu. Oke. Yang lain gimana? Bisa dipahami? insya Allah Ibu. Untuk yang materi itu boleh kalian print, silahkan. Boleh kalian catat juga silahkan. Yang pasti bisa memudahkan kalian ya untuk mempelajarinya. Gitu. Kemudian, nah ada juga kondisi ketika pendapatan itu diterima di muka. Maksudnya apa sih pendapatan diterima di muka? Pendapatan yang dibayar langsung. Ya, kalau tadi nih misalkan kita bayar kos-kosan 1 tahun penuh. Bagi kita itu sewa dibayarnya di muka. Bagi pemilik kos itu adalah pendapatan diterima di muka. Kebalikannya. Ada kalanya pembayaran dari pelanggan itu telah diterima oleh kita sebelum jasa diberikan. Sorry, tadi lupa ya, tidak direkam. Ada di pause dulu tadi, saya lupa yang sebelah mana. Oke. Oke, kita tadi sampai mana? Ini ya, hutang. Oke, ini udah bisa dipahami ya, yang sebagai hutang. Selanjutnya kita menjadikan pendapatan diterima di muka ini sebagai pendapatan. Itu konsep pendapatan. Di sini ketika kita akuinya sebagai pendapatan, jadi ketika kita transaksi nih dapat pendapatan diterima di muka, itu kita akuinya sebagai pendapatan semuanya. Itu boleh gitu. Caranya dengan menjurnal kasnya di debit dan rent expense-nya di kredit. Nah, ini sudah jadi pendapatan. Tetapi sebetulnya kan pendapatan ini belum jadi hak kita, gitu kan logikanya. Belum jadi hak kita. Makanya di jurnal penyesuaian kita harus menghitung berapa pendapatan yang udah menjadi hak. Gitu kan. Yang belum jadi haknya berapa? Gitu. Yang udah ini kan udah dicatat semua sebagai pendapatan. Berarti selama 4 bulannya udah jadi hak, sisanya belum jadi hak. Berapa bulan yang belum jadi hak itu?
Kan 1 tahun, 4 bulan sudah menjadi hak kita pendapatannya. Sisanya berapa bulan yang belum jadi hak? 8 bulan. 8 bulan. Gitu, udah belum jadi hak. Berapa rupiah sih? Kalau kita hitung dalam uang, 8 bulan dibagi 12 bulan kali 36 juta, 24 juta adalah nilai pendapatan yang belum menjadi hak. Belum menjadi hak atau masih jadi hutang. Maka jurnal penyesuaiannya yang akan dicatat. Guys, tolong di mute dulu ya, mikrofonnya dinonaktifkan dulu. Maka jurnal penyesuaian yang akan dibuat 31 Desember itu mendebet akun pendapatan sewa dan mengkredit akun prepaid rent. Kenapa rent revenues-nya didebit? Nah, itu Karena rent revenue-nya ini belum jadi pendapatan, gitu. Makanya dia di sebelah debit. Kan kalau pendapatan bertambah tuh di kredit. Nah, ini belum jadi pendapatan. Tapi kita catat gitu kan, rent revenue-nya di debit, di kreditnya apa? Prepaid rent. Kenapa prepaid rent di kredit? Karena prepaid rent ini, Pendapatan. prepaid rent ini Pendapatan hutang. Hutang kita gitu kan, hutang yang masih ada prepaid rent-nya. Gitu. Jadi dibalik ya, kalau kita lihat kalau tadi mencatat sebagai hutang, jurnal penyesuaiannya itu mencatat yang 4 bulan, kalau yang dicatat sebagai pendapatan, di penyesuaiannya itu yang dicatat yang 8 bulan, yang belum jadi hak atau yang masih menjadi hutang. Makanya prepaid rent ini hutangnya masih bertambah 24 juta. Dan rent revenue-nya belum jadi pendapatan, maka dia di debit. Sampai sini bisa dipahami? Allah, Bu. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Mohon maaf ya, saya ini sambil mengikuti pelatihan, jadi saya double-double. Sambil ngajar iya dan layar HP-nya lagi ikut pelatihan. Jadi mohon maaf kalau pikiran saya terbagi gitu dengan mengajar ini. Baik, Bu. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Tuh, Bu, saya mau bertanya. Boleh. Itu kan ayat-ayat ada yang dimaksud dicatat pendapatan dan dicatat sebagai hutang. Itu teh pilih salah satu. Iya, pilihnya salah satu gitu. Jadi jangan dua-duanya. Kalian misalkan ketika transaksi, mau dicatatnya sebagai aset, boleh. Kalau mau dicatatnya sebagai pendapatan aja boleh, tapi pilih salah satu. Tapi toh nanti akan menghasilkan nilai yang sama kok. Itu nggak ada bedanya. Oh, Iya. terima kasih. Iya, ini kan perlakuan akuntansi ya. Ini kaitannya sama konsep dalam akuntansi gitu. Sebenarnya trik-trik seperti ini itu kadangkala kalau di akuntansi itu istilahnya kreatif akunting gitu kan. Kreatif akunting itu melakukan trik-trik dalam kebijakan akuntansi yang digunakan untuk
memenuhi tujuan tertentu. Kayak misalkan, oh pengen menyajikan pendapatan yang besar gitu kan, supaya labanya nanti kelihatan bagus di laporan keuangan. Saya mau ngakuinya sebagai pendapatan gitu. Tapi kalau misalkan tujuannya, saya mau mengakuinya sebagai hutang aja gitu kan, biar terlihat hutangnya banyak, jadi nanti akan mempengaruhi juga ke laba misalnya. Biar labanya kecil, jadi supaya menghindari pajak, saya mau mengakuinya sebagai hutang. Nah, itu adalah trik ya, orang-orang akuntan yang kreatif, tapi itu secara moral itu nggak baik gitu, kalau dengan tujuan seperti itu. Nggak bagus gitu, etikanya kurang gitu. Tapi ya memang kalau secara aturan standar tidak menyalahi, karena aturannya ada gitu, ada di dalam standar itu. Jadi sebetulnya kalian mau catat sebagai pendapatan boleh, sebagai hutang juga boleh. Nah, kondisi selanjutnya itu adalah aktiva tetap. Kok bisa gitu aktiva tetap harus dilakukan penyesuaian? Kenapa aktiva tetap harus dilakukan penyesuaian? Pengurangan terhadap Penyusutan harta. agar dapat menjaga validasi laporan keuangan. Oke. Kalian di rumah pasti punya meja, punya kursi, atau kalian pasti punya HP, punya laptop, gitu kan. Terus misalnya nih, kalian punya HP, terus kalian beli HP itu 1 tahun yang lalu. Setelah 1 tahun, apakah HP itu masih utuh bentuknya? Maksudnya itu masih bagus seperti awal dibeli atau tidak? Tidak. 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 Tidak gitu kan. Karena aset itu ketika kita pakai terus-menerus, dia akan menyusut atau dia akan mengalami penurunan nilai manfaat. Gitu. Nah, penurunan nilai manfaat ini dinamakan dengan penyusutan. Nilai yang menyusut. Gitu kan. Penyusutan. Nah, kalau di akuntansi, penyusutan itu nilainya itu akan dihitung, akan diukur dalam satuan uang. Gitu. Kalau di akuntansi itu. Paham konsepnya sampai sini? Kayaknya harus di-mute ya. Ada suara ayam sangat keras. Oke. Saya rasa paham ya. Jadi kenapa aktiva tetap itu harus disesuaikan? Karena nilai aktiva tetap itu akan berkurang gitu seiring berlalunya waktu. Jadi peralatan atau aktiva tetap yang kita beli di awal itu pasti nilainya akan beda ketika setelah dipakai, baik itu setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Nah, itu penurunan nilai ini dinamakan sebagai dengan penyusutan atau depreciation. Aktiva tetap itu kan ada bangunan, peralatan, gitu kan, kendaraan,
gitu kan, dan lain-lain. Yang pasti aset tetap itu penggunaannya lebih dari 1 tahun. Lawannya apa? Nah, lawan dari aktiva tetap itu adalah akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu adalah pengurangan dari nilai aktiva atau nilai aktiva yang berkurang. Di sini ada contoh nih. Mesin harganya 8.500.000. Dibelinya tanggal 1 Januari. Perusahaan ini menghitung beban penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus ini maksudnya beban penyusutannya itu sama tiap tahun. Tiap tahun tuh sama nilainya beban penyusutannya itu. Nilai mesin diperkirakan atau diestimasi ini nilainya tinggal 1 juta pada saat 10 tahun yang akan datang. Jadi setelah 10 tahun itu nilainya 1 juta. Jadi umur ekonomis mesin ini 10 tahun. Dan setelah 10 tahun nilainya 1 juta. Nah, untuk menghitung penyusutan, kita akan menggunakan rumus harga perolehan mesin kurangi nilai sisanya dibagi umur ekonomis. Sehingga di sini menghasilkan beban penyusutan 750.000 per tahun. Nah, ini nilai beban penyusutan per tahunnya. Dalam setahun itu, mesin itu akan menurun senilai 750.000. Jadi, jurnal penyesuaian yang akan dibuat 31 Desember itu adalah mendebit beban penyusutan 750.000 dan di kreditnya adalah akumulasi penyusutan mesin. Artinya nilai mesin yang berkurangnya. Akunnya itu adalah akumulasi penyusutan mesin 750.000. Di debitnya adalah depreciation expense gitu ya. Depreciation expense of machine gitu kan. 750.000. Yang di kreditnya accumulate depreciation of machine 750.000. Jadi kita mencatat 1 tahun dalam, ini kan karena mesinnya udah dipakai 1 tahun pas, makanya beban penyusutannya dihitung 1 tahun. Gitu. Paham sampai sini? Allah, Bu. Ya. Selanjutnya adalah menyesuaikan perlengkapan atau supplies. Akan lebih praktis jika menentukan nilai persediaan perlengkapan itu pada akhir bulan daripada mencatat pemakaian perlengkapan setiap hari. Pada saat membeli perlengkapan itu kan tadinya dicatat ke dalam aktiva ya, dan di kreditnya bisa kas atau hutang, tergantung cara membelinya. Nah, di sini ceritanya sampai bulan Maret itu, akhir Maret, nilai perlengkapan itu 600.000. Berarti nilai akhir perlengkapan 600.000 nih. Itu nilai akhirnya. Di sini kita mau menghitung berapa perlengkapan yang udah kepake, yang sudah terpakai. Misalnya di sini ada perlengkapan awal, pada saat awal Maret itu nilai perlengkapan 850.000. Kemudian selama bulan Maret juga dilakukan pembelian lagi. Misalkan ada pembelian kedua senilai 650.000. Sehingga perlengkapan yang ada jadi 1.500.000. Di sini diketahui kalau persediaan akhir Maret perlengkapan itu nilainya 600.000. Berarti yang udah terpakai berapa? 900.000 dikurangi ya, perlengkapan yang tersedia dikurangi dengan persediaan akhir perlengkapan. Yang udah kepakai perlengkapan itu 900.000. Artinya perlengkapan yang sudah terpakai ini adalah yang sudah menjadi beban. Yang udah jadi bebannya. Makanya jurnal penyesuaian selama 1 bulan itu adalah beban perlengkapan 900.000 dan di kreditnya perlengkapan 900.000. Artinya perlengkapan ini berkurang nilainya karena adanya pemakaian perlengkapan
atau beban perlengkapan. Jadi perlengkapan itu tidak bisa kita samakan dengan peralatan ya, dengan aset tetap. Karena kalau perlengkapan itu sifatnya habis pakai. Jadi habis, kayak kalian punya alat tulis pakai pulpen, lama-lama kan habis pulpennya, gitu kan, tintanya. Makanya di sini tidak jadi beban penyusutan perlengkapan, tidak. Tapi beban perlengkapan, karena sifatnya habis pakai. Dan di kreditnya adalah perlengkapannya yang berkurang, karena habis dipakai, 900.000. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah, Bu. Oke. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Hasil rekamannya, Bu, di-share. Gimana? Hasil rekamannya di-share, Bu. Oke. Cuman mungkin tadi ada sedikit beberapa durasi yang terpaus, saya lupa. Jadi ya mohon maaf gitu ya nanti kalau tiba-tiba ada yang terpotong. Iya, Bu. Nah, kita di sini kembali kepada soal yang tadi. Silakan nanti disimak lagi mengenai jurnal penyesuaian, boleh ditonton ulang juga pada YouTube. Dan yang pasti harus sering kalian cermati ya, dicermati, dibaca gitu dalam draft yang sudah saya share. Oke. Sebenarnya jurnal penyesuaian itu ini kan neraca saldo ya. Neraca saldo itu apa sih? Dokumen yang menyajikan saldo akhir untuk setiap akun, gitu kan? Iya kan? Iya, Bu. Nah, di neraca saldo ini, di neraca saldo yang telah dibuat ini, apakah dia sudah menyajikan saldo yang sesungguhnya atau belum? Belum. Belum. Ini untuk kasus yang Sanjaya itu kan sampai Desember ya. Sampai Desember ini dia belum melakukan penyesuaian. Jadi ketika perlengkapan, peralatan dia beli, dia belum dilakukan penyesuaian, belum ada penyesuaian gitu. Makanya kita harus membuat penyesuaian dari neraca saldo ini, patokannya dari neraca saldo. Di sini saya ambil contoh salah satu, misalkan, nah ini misalnya saya ambil contoh salah satu dari Sanjaya Fotografi. Ini ketika sudah dibikin neraca saldo ya. Jadi patokan kita adalah melihat dari neraca saldo dan baik itu yang November maupun Desember. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk yang bulan November. Sorry, untuk yang Desember. Di sini nilai perlengkapan kantor yang masih tersedia 31 Desember itu 2.150.000 katanya. Perlengkapan kantor yang masih ada 2.150.000. Berarti perlengkapan yang udah dipakai berapa rupiah? 6.750. Dari mana? Kita lihat pada neraca saldo. Perlengkapan itu kan nilainya 8.900.000. Ternyata ini kan belum ada penyesuaian. Ini belum dilakukan penyesuaian. Nah, baru di sini dinilai kalau sampai 31 Desember itu nilainya tinggal 2.150.000. Berarti yang udah terpakainya berapa? 8.900.000 dikurangi 2.150.000 yang udah kepake. Berapa nilainya?
Coba pakai kalkulator. 750. 750. Berapa? 6 juta. Ini. Iya. Berarti yang sudah terpakai ini adalah nilai perlengkapan yang sudah terpakai atau menjadi beban. Jurnal penyesuaiannya gimana? Beban perlengkapan. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan. Beban 6.350. Debit 6.750. juta Perlengkapan kantor di kredit 6.750. perlengkapan Ini 6 kita juta pakai istilah 750 Inggris ya, supplies dikredit. expense ya. Ya, Bu. Supplies. Sorry. Perlengkapan kantor ya. Office supply Kantor. Supply. expense. Di kreditnya apa? Di kredit supply. Di kreditnya supply. Supplies. Jangan lupa kasih tanggal 31 Desember. Desember. Sudah seperti itu. Nah, ini silakan coba dihitung sendiri ya. Ini ceritanya asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi untuk jangka waktu 6 bulan. Jadi asuransi udah bayar asuransi untuk 6 bulan. Terhitungnya dari 1 September. Jadi 1 September itu dia udah bayar asuransi untuk 6 bulan. Sedangkan akhir akuntansi itu 31 Desember kan. Nah, yang udah jadi bebannya berapa bulan? 4. Kita lihat, di sini asuransi diakuinya sebagai beban atau aset. Kita lihat dalam akun di neracanya. Beban, Bu, beban. Ini Asuransi dibayar di muka. berarti beban atau aset? Aset. Berarti diakuinya sebagai aset 9 juta. Nah, sampai 31 Desember, berapa sih aset yang udah berkurang? 6 juta. Berapa bulan? 4 6 bulan. juta. 4 September, bulan. Oktober, November, Desember. Oke, 4 bulan. Oke, 4 bulan udah jadi beban ya? Dikali 9. Udah jadi beban. Ngitungnya gimana nih yang 4 bulan ini? 4 dikali 9 juta. 4 per berapa? 4 per 6. 4 per 2. 4 per 2. 4 per 6 dikali 4 per 6. 4 dikali 9 juta. Kali 9 juta dari dikali 9 juta 9 juta. sama dengan 6 juta. ya. Kan jangka waktunya 6 bulan, enggak 1 tahun. Jadi kita mau menghitung 4 bulan yang udah jadi beban gitu dari 6 bulan. Berapa? 6 juta. Jurnalnya gimana? Beban asuransi Beban asuransi. 6 juta Insurance didebit expense. expense 6 juta. 6 juta. Di kreditnya asuransi dibayar Prepaid di muka. expense. berarti Prepaid si insurance. prepaid Insurance. insurance ini, asuransi dibayar di muka ini, dia berkurang asetnya kan? Ya. Insurance, prepaid insurance, atau asuransi dibayar di muka.
Ini jurnalnya. Jadi kalian nganalisis dulu gitu kan, ngitung dulu, baru dibikin jurnal penyesuaian. Ini contohnya. Nah, silakan dicoba, dilanjutkan di rumah, gitu ya, dihitung sendiri. Berarti sebelumnya kalian harus menghitung dulu apa? Neraca saldo, posting, itu harus dikerjakan dulu ya. Kalau bagi yang sudah, kalian bisa langsung membuat jurnal penyesuaian. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Nah, jangan lupa nih, tadi kan di sini ada pencatatan untuk bayar iklan. Nah, ini. Kira-kira ini harus dilakukan penyesuaian enggak? Harus. Harus, karena iklannya baru dipasang 1 kali. Sisanya tinggal 5 kali kan? Iya. Pencatatan penyesuaiannya gimana ya? Tergantung dari kalian mencatat transaksi 4 Desember. Apakah dicatatnya sebagai aset atau dicatatnya sebagai beban? Beban. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Absen belum saya bagikan ya?